alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Memanggil teman-teman saya. Silakan masuk teman-teman. Silakan dulu. Baik, teman-teman sudah hadir. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu harmonisasi sains dan agama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengetahui atau mencari tahu apa sih itu harmonisasi sains dan agama. Ini saya sebagai host, nama saya Muhammad Zainul Walid dengan nomor ini 40 12 41 38. Perkenalkan, nama saya Muftaudin dengan NIM 4012 4158. Perkenalkan, nama saya Adi Wira Pradana Sukantoro dengan NIM 4012 4146. Dan perkenalkan, saya Irfan Fauzi dengan NIM 4012 4177. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu harmonisasi sains dan agama. Menurut teman-teman ini harmonisasi itu apa ini? Sains dan agama itu apa kira-kira? Nah, menurut jenengan premas harmonisasi dan agama itu apa itu? Nah, menurut saya dulu ya. Menurut saya itu harmonisasi itu kan keselarasan ya. Keselarasan. Seperti simfoni, harmonisasi, keselarasan dan sains dan agama. Sains itu sendiri kan berarti ilmu pengetahuan atau informasi, sedangkan agama itu adalah suatu keyakinan yang kita percayai. Jadi menurut saya pribadi ya, harmonisasi sains dan agama itu adalah menyelaraskan atau mencocokkan antara sains yang ilmu pengetahuan dengan iman kita atau kepercayaan kita agama. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwa harmonisasi itu upaya dalam penyelarasan antara ilmu-ilmu sains dengan ilmu-ilmu agama, begitu ya. Ya. Kemudian dalam harmonisasi ini, contoh-contoh harmonisasi, contoh kecil-kecilnya hingga contoh besarnya itu seperti apa kira-kira teman-teman? Contoh-contoh. Tapi saya izin bertanya ini dulu ini Mas. Ya, silakan. Harmonisasi sains dan agama itu hanya untuk agama Islam atau semua agama Mas? Kan kita tahu bahwa harmonisasi sains dan agama, keselarasan ilmu dan keselarasan agama itu kan banyak terdapat dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, harmonisasi sains dan agama itu khusus untuk agama Islam aja apa semua agama itu Mas? Kalau menurut jenengan ini? Menurut saya nih ya, bukan menurut siapa-siapa. Kalau menurut saya sih di dalam Islam ya, hanya di dalam Islam. Karena apa ya, agama-agama yang lain mungkin tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa peredaran bumi atau fenomena-fenomena alam kayak gitu. Dan di dalam Islam juga lebih menjelaskan mengenai apa ya, tatanan-tatanan bumi kayak gitu yang selaras dengan sains. Makanya dari itu harus adanya upaya harmonisasi mencapai keselarasan bersama. Jadi kalau di agama lain ya mungkin tidak tahu ya, karena saya agama Islam. Ya, kita coba kan agama Islam ya. Ya mungkin ya apa ya? Ya mungkin tidak ada lah. Dan apalagi kan kita juga tahu kalau Al-Quran dan hadis itu kan sumber ajaran yang paling terpercaya Sebagai pedoman. Ya, pedoman bagi semua umat lah, umat Islam Ya, dan tentunya. itu sudah pasti benar kalau isi Al-Quran dan hadis itu. Ya, karena turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan kalau sains ini kan apa ya, ilmu-ilmu yang Menurut para ahli. Iya, maksudnya dari manusia kayak gitu. Iya. Nah, dan agama adalah ilmunya dari Allah atau benar adanya kayak gitu. Maka dari itu harus dicocokkan agar mencapai keselarasan yang sama, agar mencapai tujuan yang satu, Jadi temulah ya. Iya. Jadi tidak di sini di agama bilang bahwa bumi itu bulat, desain itu bilang apa kayak gitu, harus mencapai keselarasan bersama. Kemudian menurut teman-teman ini contoh upaya-upaya dalam harmonisasi sains dan agama itu contohnya apa kira-kira? Contoh keselarasan antara sains dan agama itu kok. Coba siapa tahu Anda pernah mendengar atau melihat fenomena Al-Quran atau
Anda melihat fenomena ini justru tidak sesuai dengan bentuknya kayak gitu. Contohnya apa kira-kira? Saya pernah nih, saya itu dari guru pas SMA. Saat yang lagi pembelajaran kita tentang tekanan. Nah itu beliau itu bercerita. Silakan. Bercerita tentang jika dalam Islam kita gunakan saat kencing harus tidak boleh berdiri. Kita harus duduk. Dalam Islam kan dalam diriwayatkan Rasulullah yang diriwayatkan siapa ya? Rasulullah mengatakan kita Rasulullah kita tidak boleh duduk jongkok ya. Nah itu memang dibayangkan ya. Tapi ilmu kita memang benar. Kita itu sekarang nanti diakibatkan kita kencing akan terjadi penyumbatan atau tidak keluar semua lah. Oh, tidak tuntas lah ya. Dan hal tersebut bisa menjadikan kita saat sholat mungkin terkena najis kayak gitu. Karena sedikit gitu ya. Karena pada saat kita kencing itu tidak sepenuhnya keluar. Jadi pada saat kita aktivitas yang lain atau berlari takutkan akan keluar dengan sendirinya gitu lah ya, kira-kira seperti itu. Salah ya, saya baca di artikel ya. Kalau kencing berdiri itu bisa menyebabkan meningkatkan risiko kanker. Oke mas. Kanker iman. Ini yang mana? Organ. Ya. Bahkan bisa menimbulkan penyakit yang begitu parah ya. Hanya kencing berdiri. Iya. Untuk itu selaras. Iya. Nanti ngomong-ngomongin soal itu, apakah kita sendiri sudah menerapkan kayak gitu? Kira-kira bagaimana? Nah, saya izin bertanya nih mas. Apakah sampean baru tahu itu apa gimana mas? Kalau saya sih baru tahu. Penyakit baru tahu saya. Tapi kalau untuk yang sunah-sunah seperti ya, itu udah tahu. Sudah dilaksanakan ya. Ya, kadang. Kalau jujur sih saya kadang-kadang lupa mas. Saya kan buru-buru. Kalau jongkok gimana itu? Kalau Sulit. Untuk posisi badan Anda sulit mas. Tapi kalau kita ya. Maka itu jangan gendut-gendut ya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa harmonisasi menyelaraskan ya, membenarkan bahwa sains itu bilang seperti ini dan menyuruh seperti ini, yang keduanya ini berkaitan. Keduanya ini menimbulkan yang sesuatu yang benar-benar atau yang baik gitu. Sama menganjurkan. Sama-sama iya. Di Islam ini menganjurkan seperti ini, di sains mengatakan seperti ini. Artinya Islam ini menganjurkan seperti ini itu benar. Benarnya dari mana? Ya dibuktikan dengan adanya sains. Adanya sains kan? Iya. Iya kan? Iya. Benar kan? Studi kesehatan lah. Studi kesehatan atau sains gitu. Nah, itu tadi contoh dalam konteks kesehatan ya. Tapi saya mau bertanya dulu nih mas. Ya silakan kita. Kan kita tahu sendiri kan kalau katanya kencing itu nggak boleh berdiri, harus jongkok atau duduk. Lah, sedangkan di universitas kita itu tempat kencingnya itu berdiri mas. Bagaimana itu? Kita anjurannya bagaimana itu? Kalau kencing disuruh berdiri sih sebenarnya tidak ya, tapi disunahkan. Adapun ya solusinya gimana itu mas? Ada kita yang terutama yang toilet laki-lakinya itu berdiri. Anjurnya berdiri. Nah itu perlunya ya sedikit perbaikan lah ya. Supaya apa yang disunahkan kepada kita itu bisa dilakukan di dalam kampus ya. Karena kita UIN. Berarti kita UIN. Karena sebagai universitas Islam ya seharusnya menerapkan dari mulai sunah-sunahnya hingga yang wajib-wajib kayak gitu. Ya ini mengkritik sedikit ya mas. Maaf ya pak, ini sedikit ya. Kita menyelaraskan lah. Tapi ini kan lagi ngomongin harmonisasi tentang sains dan agama. Nah, tapi ada nih, kalian pasti tahu kan tentang ilmu-ilmu yang berasal dari bangsa barat itu kan Eropa kan bisa tahu sendiri. Eropa kan banyak non-muslim seperti Nasrani ya. Tapi kan pengetahuan itu kan banyak berasal dari sana juga. Nah untuk itu dalam harmonisasi agama diperlukan adanya islamisasi ilmu. Apa itu mas? Maksudnya itu? Menurut pemahaman saya ya, islamisasi ilmu itu yaitu menyelaraskan pemikiran yang ada atau pengetahuan digagas oleh para pemikir barat agar selaras dengan
apa yang Islam katakan, ya, apa yang ada dalam pemahaman Islam kayak gitu ya, kok. dalam selaras dengan Al-Quran, Iya. hadis dan istihad. Ya sekarang juga apa ya, kira-kira contoh-contoh islamisasi ilmu itu apa itu kira-kira kalau zaman-zaman sekarang, zaman-zaman yang mungkin kita ketahui, kita lihat secara Itu ya mas, intinya contoh-contoh kayak gitu. Islamisasi ilmu. Iya. Oh, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa Islamisasi ilmu itu berarti ilmu yang diislamisasikan begitu secara apa namanya? Sederhananya. Kalau contohnya seperti apa mas? Ini Mas. Jadi berarti menambahkan kesimpulan ya tadi ya. Iya. Berarti kesimpulannya dari islamisasi ilmu kan tadi apa Mas Bira? Mengislamkan ilmu. Mengislamkan Nah, ilmu sederhananya lah. agar ilmu yang kita ketahui dari pemikir-pemikir Ya, barat, para iya, profesor. bisa istilahnya sesuai dengan syariat Islam yang Benar-benar berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. ya seperti itu ya, agar apa ya, ya hal tersebut juga bisa dikatakan bahwa Islam ini agama yang benar, itu kan agama yang benar, agama yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan-ilmuwan barat. Jangan sampai Islam ini apa ya istilahnya mengakui bahwa ilmuwan barat melakukan penelitian-penelitian seperti ini dan membuahkan hasil, dan itu diklaim oleh Islam bahwa di Al-Quran sudah ada gitu kan. Ya, sudah ada terlebih dahulu. Iya. Nah, contohnya itu gimana Oh, Mas? contoh Iya. islamisasi kok. Iya, kita kan lagi membahas nih. Nah, contohnya itu gimana? Islamisasi ilmu. kita kan dari prodi ekonomi syariah. Itu iya. salah satu enggak sih? Iya benar. Kenapa itu? Kenapa itu? Ekonomi kan salah satu pemikiran yang digagas oleh Adam Smith. Adam Smith, ya, Umar Sapra. Adam Sapra, Umar Sapra itu kan udah Islam. Oh iya. Smith, Orang terus, India itu. Siapa lagi ya? Lenin juga ya. Ya, Lenin itu sosialis. Kemudian ada Karl Marx, ya kan? Iya, itu. Kemudian tapi apakah para pemikir-pemikir ekonomi yang dari barat itu mendahului para pemikir ekonomi Islam, atau bahkan Islam yang mendahului kayak gitu? Kira-kira itu sedikit lah mengulik tentang ekonomi ya. Tidak apa-apa ya. Karena di sini juga tulisannya syariah. Menurut bagaimana itu? Kalau sebenarnya ya dalam sejarah pemikiran Iya. ekonomi Islam itu sudah mengenal ekonomi sejak zaman Rasulullah. Rasulullah. Jadi, tapi belum dikenal sebagai ekonomi. Jadi mungkin ya seperti hanya perdagangan antar apa tukar menukar gitu ya. Belum Tapi- ekonomi Islam. Dagangannya itu udah sesuai syariat, syariat Rasulullah. Berarti udah wah banget loh. Iya. Ya Rasulullah. Rasulullah kan juga salah satu pedagang yang Ya, sukses, sukses. Iya, di Madinah. Ya berdagang adalah sebuah sunnah kayak gitu kan. Dan paling bagus, paling Kemudian ini kembali lagi ke islamisasi. Kira-kira contoh islamisasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa temukan lah, entah itu di kampus, entah itu di luar gitu. Kira-kira apa ini maksudnya? Kita diskusi di sini. Tentang apa penerapannya ya? Iya. Penerapannya Islamisasi. itu islamisasi seperti saat Ya tadi kan seperti katanya ekonomi Iya. syariah. Iya. Ekonomi itu kan ilmu yang dia tidak ada, istilahnya tidak ada label-label Al-Quran dan hadisnya, itu kan ilmu yang benar-benar berdiri sendiri tanpa ada landasan Al-Quran dan hadis, atau tidak menganut pada syariat Islam. iya. Nah, apakah ekonomi syariah ini termasuk dalam islamisasi ilmu? Kira-kira gimana? Kalau menurut saya Ya. itu sesuai sih islamisasi. Soalnya kan dasar-dasarnya kan ekonomi. Iya. Nah, itu disesuaikan dengan syariat Islam. Untuk itu diberi nama ekonomi Syariah. Nah, untuk produk-produknya juga seperti mudoroba, bagi hasil, Bagi hasil, terus ada seperti apa ya, terus apa ya? Kira-kira apa ini? Mudoroba, terus perbankan syariah juga ada. ya produk dari ekonomi terlebih dahulu ini berarti tadi ada mudoroba, Ya. sistemnya juga bagi hasil, bank syariah. bank syariah. Nah pertanyaannya berarti
ekonomi syariah atau prodi kita ini adalah sebagai bentuk dari islamisasi ilmu. Ya, begitu contoh. apakah benar begitu? Menurut saya sih begitu. Benar. Ya, sepemahaman kita bahwa ekonomi syariah adalah termasuk dari upaya dalam mengislamkan ilmu kayak gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah penerapan dalam ekonomi syariah ini benar-benar sudah berdasar pada syariat-syariat Islam? Apakah panjenengan melihat bahwa ada kejanggalan atau belum kesesuaian antara ekonomi syariah ini pada prinsip ekonomi pada syariat Islam? Apakah Anda apa ya istilahnya melihat atau mengetahui atau membaca bahwa di dalam ekonomi syariah ini belum sesuai dengan syariat Islam gitu. Kira-kira ada nggak? Sepertinya sudah sesuai sih. Ya. Benar sesuai. Ya, karena kan sesuai dengan dasar Al-Qur'an, terus pegangan yang pada masa Rasulullah, istihad para sahabat-sahabat dan ulama, dan juga pemikiran ekonomi Islamnya seperti Umar Syabtra, Al-Syafi'i dan lain sebagainya. Al-Maqdisi kayak gitu ya. Iya. Bahkan sampai pada masa sebagai al-Syekh gitu lah. Terus ya pemikiran-pemikiran yang lainnya. Dalam konteks materi mungkin sudah diterapkan menurut syariah. Pertanyaan dalam segi prakteknya itu apakah benar-benar ada upaya islamisasi kayak gitu. Kira bagaimana? Upaya islamisasi. Dalam proses implementasinya di lapangan apakah sudah sesuai dengan ekonomi syariah atau label syariahnya doang diungkit-ungkit gitu? Kalau ya itu sesuai dengan penerapan setiap orang ya kan. Setiap orang beda-beda ya? Iya, ada yang sesuai, ada yang kadang-kadang juga ada yang tidak sesuai. Seperti Iya. Kan terjadi kasus-kasus baru-baru ini kan, Iya. yang BMTP itu kan. Oh iya itu. Bisa diceritakan kasus-kasus BMT kayak gitu yang pernah Anda ketahui atau pernah Anda lihat? Baru kemarin aja lucu Mas. Apa itu? Yang BMT Mitra Umat, tahu nggak itu? Iya. Iya, iya. Kenapa? BMT Mitra Umat. intinya yang paham ya Itu kayaknya nipu itu. gimana itu motifnya? Kan kita nabung di BMT kan tahu BMT itu tempatnya umat, berarti ya tempatnya nyimpan uang. Tapi pas kita kemarin itu Iya. mau narik uangnya, Iya. malah di sananya nggak ada. Mereka angkat tangan, mereka kabur. Berarti ini pegawainya sendiri apa gimana ini? Atau Ya ada mungkin pihak-pihak pegawai apa lain? manajernya. Kayaknya sih uangnya dipakai itu sama manajernya. Buat apa kira-kira? Waduh, buat foya-foya kayaknya. Memang. Beli ipon mungkin. Dan kasus-kasus tersebut juga tidak usah jauh-jauh ya. Kemarin pada tahun beberapa Pekalongan ya, sempat ya kemarin ya, yang BMT Pekalongan itu. Iya, Bang Iya. Mitra Umat itu. Di trauma Ya, kembali lagi kepada kita masing-masing. Kita pemerintah sudah mengusahakan kita untuk melakukan atau menggunakan dengan prinsip yang Islam. Tapi kitanya sendiri yang kadang belum bisa menerapkannya. Apa itu dosanya nggak double? Sudah nipu pakai embel-embel syariah lagi. Itu Parah banget. ya Allah yang mengurus. dosanya di kuadrat itu. Sampai isunya katanya sampai sekarang uangnya nggak cair Mas. Waduh, Astagfirullah. gimana ini? Ada 80 juta. Sampai nabung kok? Enggak dong. Enggak dong. Pernah di duit. Nah, Iya, baik. kembali ke topiknya Mas. Kembali ke topik ini. Kira-kira Topik yang harmonisasi kok. yang islamisasi aja. Islamisasi aja dulu. Kita di sini juga apa ya, santai-santai aja. Iya, sih. santai bicara. Silakan dimakan dulu itu apa yang ada lah ya. Iya, siap. Panitia hanya ini apa? Monggo Mas. Iya. Dicicipi. Ini asli dari sumbernya ya Mas. Sumber ini baru pet tadi. Nyopet. Baru metik Baru di metik. belakang rumah. Sambil kita apa ya? Santai saja. Kalau boleh tahu ya, tujuan dari islamisasi itu apa itu Mas? Tapi terlalu jauh untuk apa ya? Mau kita bahas Untuk kita bahas lebih awal ya. minum ilmu. Karena kita Jauh ini ya. ya memang masih minim ilmu, tapi kan dengan dalam rangka tugas kita harus memberikan yang terbaik untuk apa islamisasi ilmu. Kita untuk membahas islamisasi ilmu, maka dari itu kita membahas
tentang dasar-dasar dulu ya, mengenai apa sih itu ilmu kayak gitu. Ilmu itu apa, kenapa kok diharmonikan, kenapa diislamisasikan, itu kenapa. Dan di sini saya akan sedikit bertanya mengenai ilmu dari pendapat teman-teman yang kata mengenai ilmu apa sih, apa itu ilmu. Jadi itu menurut saya pribadi, ilmu itu seperti yang kita hidup, ilmu bisa memberikan bermanfaat. kita bisa menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang apa ya, yang baik. Di sini dikarenakan kemarin ada kesalahan teknis, maka dari itu kita akan melanjutkan dengan tempat dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada terutama Bapak Akram Adabi. Baik, kita lanjut saja mengenai pembahasan apa itu harmonisasi sains dan agama. Kemarin sampai mana ya teman-teman? Kalau tidak salah tentang arti harmonisasi sains. Berarti apa itu harmonisasi ya? Masih di situ ya? Iya kayaknya di ingat saya. Harmonisasi sains dan agama ini bahas Iya. sains dan agama kan? Iya, sepertinya. Oke, Arti. baik. Jadi apa ini? Baik, menurut Anda sains dan agama. Sains itu apa ya kira-kira? Sains. Iya. Sains itu bisa dibilang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan benda-benda alam di sekitar kita, benda alam lah, yang itu informasinya dan pengetahuannya itu didapat dari berbagai penelitian dan juga pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli. Baik, itu menurut perspektif Anda ya Mas Iya. Kita. Kemudian kalau menurut Mas Wira kira-kira apa? Atau Mas Irfan, sains itu apa kira-kira? Iya. Sama berarti Setuju. setuju Sama Mas Miftah. apa yang dikatakan Mas Miftah itu. Iya. Ya berarti silakan. Kalau harmoni itu apa kira-kira? Sains itu berarti yang tadi yang dikatakan Mas Miftah ini berarti sesuatu yang ilmu terhadap alam ya kira-kira ya, Iya. atau ilmu yang ya kita bisa lihat, kayak kita bisa buktikan kayak gitu ya. Iya. Kemudian sains dan agama. Nah ini agama ini apa nih kira-kira? Apa itu agama? Agama ya secara simpelnya aja, agama adalah kepercayaan kita masing-masing. Iya, kepercayaan ya gitu ya. Iya. Kepercayaan Pegangan lah. pegangan ya benar ya, pegangan, Pedoman hidup. pedoman supaya hidup kita ini terarah kayak gitu ya. Tidak lempeng-lempeng aja. Tidak mengalir lah. Iya, tidak mengalir. Ada Tapi ada aturannya. tujuannya ada hidup aturannya. ini. Nah kemudian kalau agama itu tempat kita sebagai apa ya, intinya pegangan kita ya, pedoman kita sebagai manusia ya. Iya. Iya. Nah ini berbicara soal orang yang tidak memilih agama ini, Waduh. atau orang yang ateis. Menurut Anda gimana nih orang yang ateis ini, apakah perlu diberikan pedoman atau berikan pegangan kayak gitulah, intinya diarahkan kepada agama kayak gitu. Kira-kira gimana pendapatnya tentang orang-orang ateis ini? Orang-orang ateis ya, Iya. orang-orang yang tidak percaya dengan agama dan percaya jika Tuhan itu tidak ada. Tidak ada seperti Ya, itu ya. menurut saya itu salah satu penyimpangan dari harmonisasi sains dan agama. Karena itu gimana itu Mas? Kira-kira? Kenapa ya? Alasan saya gini, mereka kan tidak mengakui adanya Tuhan. Tuhan, Ya, iya. mereka mengakui dunia ini tercipta sendiri. Iya, Ya, benar. itu mereka buktikan, mereka percaya karena itu berdasar pada sains dan juga kenyataan, Iya, tak iya. hanya perspektif mereka saja. Iya. Tapi mereka tidak tahu jika sebenarnya dunia ini pasti dibuat oleh Sang seorang pencipta. ya, Ada yang menciptakannya. ya, suatu penyimpangan. Iya berarti benar. Ateis itu tidak percaya Tuhan ya. Dan Dipercaya sains ya. ya berarti kalau saya dengar-dengar sih orang ateis itu karena tidak mau beragama itu alasannya karena menganggap agama ini sesuatu apa ya, kekenkangan lah, kayak aturan-aturan ya. Dan orang-orang ateis ini lebih setuju dan lebih bahagia ketika dia tidak memiliki aturan atau tidak memiliki tanggung jawab terhadap agamanya kayak gitu. Apakah orang ateis ini disebut orang yang tersesat ini? Kira-kira
Pasti ya. Karena kita hidup di bumi ini kan hanya sementara. Iya, benar. Dan hidup di bumi ini kan harus ada tujuannya. Makanya kita memiliki agama-agama masing-masing. Karena di dalam agama itu kan kita tahu mengapa kita hidup. Nah, iya. Kita jadi tahu arti tujuan kita hidup itu apa. Iya, benar. Seperti halnya tadi, harmonisasi sains dan agama. Sains ini diciptakan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana dan apa, dan sedangkan agama ini menjawab kenapa kayak gitu. Contohnya pada penciptaan langit dan bumi kayak gitu ya, penciptaan bumi lah atau pembentukan bumi ini kan sains bisa menjelaskan mengenai bagaimana bumi ini dibentuk ya, apa-apa saja yang ada di dalam bumi. Tapi di sains ini tidak bisa menjelaskan kenapa kok bumi ini ada kayak gitu. Nah, hal tersebut bisa dijawab oleh agama kayak gitu. Tapi sebelum itu kita membahas ini mengenai bagaimana sih pembentukan bumi ini menurut sains ini. Apakah dari teman-teman ada yang pernah membaca-baca atau pernah mengetahui lah teori-teori tentang pembentukan bumi ini gimana? Silakan teman-teman. Saya pernah dengar nih tentang teori pembentukan alam semesta yang digagas oleh siapa ya? Alexander siapa itu, saya lupa. George Michael Maaf saya lupa. Itu sebenarnya itu apakah itu seorang muslim atau bukan kira-kira? Sebenarnya sih tidak. Bukan ya? Soalnya dia itu kayaknya pemikir dari barat, di mana bangsa barat itu lebih dominan lebih ke sains ya ke arah Kristen atau ateis lah, sekuler ya. Lebih nganut kepada sekuler kayak gitu ya? Iya. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Bagaimana? Teori ini itu sering disebut dengan teori Big Bang. Oh, teori Big Bang ya. Pasti pernah dengar kan? Pernah. Tapi belum mengetahui secara dalam lah apa itu teori Big Bang. Silakan Mas. Sedikit cerita nih. Teori Big Bang itu adalah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan tersebut jika alam semesta ini terbentuk dari sebuah ledakan besar. Nah, jadi sebelum ada alam semesta ini nih, ada suatu benda bermassa yang sangat besar. Ya, benda massa itu besar sekali, dan akhirnya benda itu pun lama kelamaan meledak dan menimbulkan suatu ledakan yang sangat besar. Dalam astronomi ya disebut dengan istilah ledakan supernova. Ledakan supernova gitu ya. Ledakan-ledakan ini membuat semua partikel-partikel penyusun benda atau massa benda itu menjadi terpecah belah yang terdiri dari debu, es, tanah, air, dan zat-zat lainnya ya, itu berterbangan di sekitarnya. Ya, tapi benda itu yang bermassa itu masih memiliki massa atau gravitasi, sehingga dia masih memiliki gaya yang untuk menarik yang membuat partikel-partikel yang tadi meledak di sekelilingnya itu mengelilingi, mengorbit. Nah, setelah mengorbit, setelah beberapa juta tahun bahkan miliaran tahun, akhirnya partikel-partikel itu kan terus mengorbit terus mengorbit tersebut juga partikel tersebut ada juga yang memiliki sedikit gravitasi sehingga berkumpul ya menjadi gumpalan-gumpalan kecil ya, semakin lama semakin besar. Ya, untuk itu bulatan kecil yang terdiri dari partikel-partikel dan itu bisa disebut sebagai planet. Termasuk bumi ya berarti ya? Bulan itu termasuk bumi. Ya, berarti dapat disimpulkan ya, berarti menurut teori Big Bang itu semula suatu gumpalan besar ya, kemudian meledak yang bernama ledakan supernova itu, kemudian membentuk partikel-partikel seperti bumi, seperti air, debu kayak gitu. Kemudian dalam partikel itu masih ada gravitasi kayak gitu, sehingga partikel itu menyatu, kemudian semakin besar dan membentuk beberapa planet-planet termasuk bumi kayak gitu kok. Iya. Secara garis besar seperti itu. Itu menurut siapa itu tadi? Alexander George Michael atau menurut sains ya berarti? Iya, menurut sains. Kemudian kalau menurut agama ini kira-kira apa sih pembentukan langit dan bumi itu kira-kira bagaimana?
Setahu saya kalau di agama itu, terutama di agama Islam itu ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang perbentukan bumi. Ayat apa itu Mas? Surah Al-Anbiya ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Oke. Yang bunyinya yaitu, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulunya menyatu. Kemudian Allah pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi bisa disimpulkan dulu bumi itu bahwa langit dan bumi itu dahulunya menyatu. Kemudian Allah memisahkan keduanya dan terbentuklah kehidupan seperti ini. Nah, kalau dilihat dari teori Big Bang tadi dengan ayat yang Anda sebutkan tadi, apakah menurut Anda kira-kira ada suatu hubungan? Kira-kira gimana? Jangan dilihat dari segi artinya ya, tapi dilihat dari gimana penciptaannya, siapa yang menciptakan, kira-kira ada hubungan atau ada tentangan nggak kira-kira? Menurut saya ya. Iya, silakan. Pasti ada hubungan menurut saya. Soalnya kan sebelum terciptanya teori tersebut sudah tercetus dulu dalam Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya dalam teori tersebut kan tidak diketahui siapa atau kenapa kok benda itu bisa terbentuk. Masih menjadi misteri nih. Ya, masih berdekatan. Mungkin itu bisa kita harmonisasikan dengan agama. Harmonisasikan dengan agama itu artinya kita gabungkan, kita harmonisasikan, dan kita selaraskan lah ya, benar, sehingga teori tersebut yang awalnya tidak ada dasar ataupun agama bisa berdasar pada agama, sehingga teori tersebut lebih bisa dinaral dan bisa diterima lah. Bisa diterima, terutama bisa memperkuat pengetahuan kita tentang bagaimana bumi itu terbentuk. Karena kalau berbicara soal sainsnya itu kurang tepat ya, atau kurang lengkap ya. Siapa sih yang menciptakan bumi ini? Tadi kan di teori Big Bang belum ada ya yang menjelaskan pembentukan, maksudnya siapa yang menciptakan itu belum ada ya. Kalau disimpulkan sih tadi ledakan ya, berarti itu hanya sebuah ledakan, dan itu tidak tercantumkan siapa penciptanya. Apakah itu tercipta sendiri ya, dari teori itu apakah bumi ini tercipta sendiri atau gimana? Menurut teori tadi kira-kira pencipta sendiri ya kayaknya. Karena terjadi sebuah ledakan. Bukan ada yang menciptakan ya. Dan hal tersebut kan tidak sesuai ya dengan syariat kita, yang dimana di Islam ini, di Al-Quran ini kan dijelaskan bahwa langit dan bumi ini yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Seperti yang di di dalam surat berapa ini? Al-Ankabut ayat 44, yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin, seperti itu. Jadi di dalam Al-Quran ini dijelaskan ya, kenapa kok bumi ini ada. Ya karena yang menciptakan Allah dengan hak Allah, kayak gitu, dengan kemauannya Allah. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin seperti kita ya sebaiknya harus percaya akan penciptaan langit dan bumi ini sebenarnya karena Allah, kayak gitu. Karena segala sesuatu yang ada di sains sudah didalilkan terlebih dahulu di Al-Quran. Sejatinya Al-Quran kan sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu ya. Sejak Nabi Muhammad SAW ini turun ke bumi lah, intinya seperti itu. Sebelum sains tadi itu ditemukan. Iya benar. Lalu soal membahas surah Al-Anbiya nih. Kan di surah Al-Anbiya itu ada yang berbunyi seperti ini. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Apa mungkin manusia itu tercipta juga dari air? Nah, ini perlu adanya keselarasan sebenarnya. Sepertinya gimana ini kira-kira? Kalau dalam sains dulu nih, dalam sains pembentukan manusia ini seperti apa kira-kira? Manusia.
menurut menurut teori evolusi yang digagas oleh Darwin sih ya. Iya. Teori Barat ini agak sedikit ateis mungkin menurut Iya, saya. iya. Karena Ya nggak apa-apa. menurut beliau Iya. kita ini manusia terbentuk dari evolusi dari seekor kera. Seekor kera ya. Kera purba Iya, iya. tepatnya. Nah, setelah berjuta-juta tahun, kera itu pun berevolusi menyesuaikan habitat dan juga lingkungannya, sehingga Iya. mereka berevolusi menjadi lebih besar dan bisa jalan menggunakan dua kaki dan kehilangan ekornya sehingga menyerupai manusia. Oh lah Nah. itu. Berarti itu menurut siapa tadi? Menurut siapa? Darwin, Darwin. kalau tidak Charles salah. Darwin. Charles Darwin, seorang biologi. Berarti bisa disebutkan kalau menurut teori Charles Darwin itu nenek moyang kita itu kera ya. Itu Kalau sepemahaman saya sih seperti itu. Apa yang dikatakan Darwin berarti ya apa yang dikatakan Anda tadi, nenek Iya. moyang kita kera. Iya, kalau Tapi- menurut teori Charles Darwin. Iya, nah, tapi kalau ngomong-ngomong penciptaan manusia ini ya, kalau menurut sains lah atau menurut kedokteran kayak gitu, kira-kira gimana ya pembentukan manusia menurut kedokteran lah seperti itu. kedokteran. Iya. Manusia tercipta karena adanya pembuahan antara sel telur dan juga sperma. Oh, iya. Ya, dengan adanya pembuahan tersebut akan membuat terbentuknya sebuah janin. Di mana Iya. janin itu adalah sebuah cikal bakal dari sebuah kehidupan manusia. iya. Ya. Iya. Cikal bakal kita semua ya. Berarti apakah tadi yang di dalam surat Anbiya ya, Al-Anbiya, tadi kan disebutkan apa? Manusia terbentuk dari Bukan air. manusia sih. Lebih tepatnya Iya. segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Lah, termasuk manusia kan hidup ya berarti ya. Iya. Kalau disebut air lah ini berarti kalau di dalam kedokteran kan tadi ada sebuah sperma ya kira-kira. Ya benar. Nah itu apakah disebut air seperti itu? Kira-kira apakah ada keselarasan itu? Mungkin Apakah pemahaman menurut Al-Anbiya ini segala sesuatu yang diciptakan dengan air ya? Apakah kita ini manusia bisa disebut sebagai penciptaan dari air tadi menurut pandangan kedokteran kira-kira gimana ini Mas? air ya bisa disebutkan sebagai zat cair. Iya, Atau hidro. iya benar. Nah, air ini sendiri kan mungkin dalam sebutan itu bisa disebutkan ada zat air juga. Iya, Ya, benar. mungkin bisa Iya. bisa dalam artian juga bisa selaras juga menurut saya. Iya, berarti itu kalau diharmonisasikan itu bisa ya dong? Ya, selain itu Iya, iya. kan dalam tubuh manusia juga ada darah. Kita tahu sendirilah darah itu kan yang mengalirkan udara. Iya. Nah, dalam darah itu ternyata juga ada air dalam tubuh kita. Ternyata ada juga air ya Iya. dalam tubuh kita. Jadi mungkin surat itu adalah salah satu bukti jika Al-Quran itu benar-benar selaras dengan iya. sains. Iya, baik. Tapi di agama Islam juga kan menyebutkan bahwa Iya. awal terciptanya manusia itu kan dari tanah. Iya, dari Yang tanah. pertama itu yaitu Nabi Adam. Nabi Kita Adam. tahu sendiri. Iya, benar. Di mana Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah menggunakan tanah. Iya. Dan istrinya Nabi Adam yaitu Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Iya. Jadi kalau menurut agama itu awal cikal bakal manusia itu diciptakan dari tanah, Iya, benar. yaitu tanah surga. Iya. Nah, berarti apakah ada keselarasan antara teori yang kita bahas siapa ya? Yang revolusi manusia. Kalau berbicara soal revolusi dengan penciptaan mungkin berbeda ya? Ya, Iya. perlu Benar adanya. nggak? Ya, Enggak, maksudnya penciptaan manusia dengan revolusi manusia itu kira-kira sama enggak? Kata penciptaan dengan revolusi itu sama enggak kira-kira? Oh iya, agak Iya, berbeda itu ya. Berbeda. Iya, Nah, Iya, itu benar juga sih. berarti kalau teori revolusi tadi diselaraskan dengan ayat-ayat tadi mungkin sangat susah ya. Iya, Karena beda artian, maksudnya dalam revolusi dan penciptaan itu sangat beda jauh gitu. evolusi ya. Evolusi. Evolusi. Iya maksudnya evolusi ya. Iya. Ya astagfirullah. Ya maksudnya evolusi Iya. dengan penciptaan itu berbeda makna lah seperti. Kalau soal bahas tentang teori Darwin ini, Iya. apa mungkin teori Darwin ini ternyata untuk manusia purba? Karena kan Iya. bisa nggak jadi ini? Sepertinya sih seperti itu ya. Karena kan kita tahu Iya. sendiri bahwa manusia purba itu
mohon maaf nih, Iya. termasuk ke dolong manusia yang berbentuk dengan kera. Tetapi apakah itu termasuk manusia kan kita nggak tahu. Iya, benar. Wallahu alam lah. Iya. Mungkin teori Darwin menjelaskan seperti itu. Berarti terkait manusia purba ya? Iya. Bukan pada saat Nabi Adam. Iya. Nah, apakah pada saat Nabi Adam dengan teori purba ini duluan mana ini kira-kira? Oh, yang dimaksud mungkin manusia purba dengan Nabi Adam itu duluan mana? Iya. Iya. Menurut Anda? Mungkin ya saat Nabi Adam datang ke bumi, mungkin sebelumnya sudah ada kehidupan. Iya, iya. Ya, Seperti dinosaurus mungkin. Oh ya iya. mungkin saja, ya kan tidak tahu ya, Iya. alam Nggak tahu ya. mungkin ada suatu kehidupan sebelum Nabi Adam alaihissalam itu datang ke bumi bersama Iya. istrinya Hawa. Mungkin saat itu sudah tercipta seperti yang dimaksud tadi, kera. Iya, Ya, benar. kera-kera itu kan mungkin berevolusi sampai menjadi Homo sapiens. Iya, Homo sapiens manusia purba. manusia purba. Ya mungkin ya itu yang bisa memberikan kesalahpahaman untuk para arkeolog yang mungkin dalam meneliti. Iya. Mungkin mereka salah menilai jika manusia purba itu mungkin adalah awal mula dari manusia, mungkin seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau berbicara duluan mana Iya. itu duluan siapa itu? Antara Homo sapiens atau manusia purba dengan Nabi Adam? Kira-kira sepemahaman kalian gimana ya? Kalau menurutku sih ya, duluan si tadi manusia purba. Kenapa? Ditandai dengan adanya dinosaurus itu kan? Iya. Ya seperti itu. Kemudian juga kenapa kok Nabi Adam diturunkan di bumi? Kan berarti kata bumi itu kan berarti sudah terbentuk bumi ya? Iya, sudah. Nah, berarti seperti itu kira-kira Nabi Adam ini ada setelah ketika adanya kehidupan, itu sepertinya ya tadi yang dikatakan kehidupan para manusia purba kayak seperti itu ya. Kalau dipikir juga kan saat Nabi Adam turun ke bumi ya, Iya. harusnya kan ada sumber-sumber makanan termasuk hewani maupun Iya. nabati. Iya, Nah, benar. sehingga pastilah ada kehidupan. Iya, Ya, Nabi jadi sumber Nabi makanan, Adam sumber itu kehidupan. Nabi Adam itu kan manusia ya, berarti Iya. kan harus bisa intinya makan, minum seperti itu ya. Iya. Ya berarti dapat disimpulkan menurut diskusi kami ya, menurut Iya. diskusi kita, teori tentang pembentukan apa tadi, evolusi manusia yang dimana itu diartikan sebagai manusia purba seperti itu ya. Dan manusia purba itu adanya atau ada sebelum Nabi Adam ada seperti itu ya seperti itulah kira-kira ya. Lalu kita berbicara soal lingkungan kita ya, alam kita. Bagaimana sih dalam Islam, dalam Al-Quran lingkungan ini diatur, atau kita sebagai khalifah di bumi ini bisa memanfaatkan, bisa menjaga kelestarian alam ini. Kira-kira apa ya? Ini di sini ada ini, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai penjagaan lingkungan, kira-kira seperti itu. Perintah untuk menjaga lingkungan. Di sini terdapat pada surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti di Al-Quran ini kita sebagai khalifah ini, sebagai penduduk bumi ini disuruh untuk tidak membuat kerusakan setelah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menjaga ya, kita ini hanya menempati, kita tidak perlu menciptakan alam semesta ini yang sangat begitu besar dan sangat begitu luar biasa ini, seperti itulah. Terlalu sempurna. Iya, terlalu sempurna itu. Nah, apakah dalam sains perbuatan kita, entah itu perbuatan seperti memotong pohon sembarangan, itu kan termasuk merusak alam ya? Iya. Nah, apakah itu berdampak pada kesehatan alam ini? Kira-kira apa ini? Kalau menurut sains lah. Dalam sains itu ya pasti sangat berdampak. Iya.
dimana jika kita memotong atau menebang pohon secara brutal tanpa adanya reboisasi, penanaman kembali, itu hanya akan merusak lingkungan dan ekosistem alam kita. Karena walaupun pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan mungkin terlihat seperti tidak ada gunanya ya, hanya untuk sebagai tempat berteduh, tapi sebenarnya mereka itu memiliki beberapa fungsi sebagai penyimpan cadangan air, ya menghasil oksigen, terus juga sebagai tempat para hewan-hewan liar kayak gitu kan, juga habitatnya di pohon. Terus ada juga sebagai penopang konstruksi tanah, yaitu penjaga tanah agar tidak longsor. Seperti itu ya. Ya seperti yang ada di pegunungan kan banyak ya terjadi tanah longsor. Mungkin itu salah satu penyebabnya adalah penebangan pohon yang sangat sembarangan tanpa adanya reboisasi atau penanaman ulang. Nah kemudian tadi kan menurutnya apa ya? Jadi contoh kan dalam bumi ya atau dalam pohon lah intinya. Apakah ada contoh-contoh yang lain yang kita sering ketahui secara apa ya? Secara sering lah. Kira-kira ada nggak pengalaman Anda kira-kira? Nah kalau untuk orang-orang nih aja yang dekat-dekat dengan kita nih. Lah untuk orang-orang yang masih suka membuang sampah-sampah atau limbah-limbahnya ke sungai itu gimana ya? Nah, itu sangat berbahaya ya. Tapi Kak, memang ada zaman sekarang masih ada kira-kira? Ada dong. Masih ada ya. Apalagi kan di sekitar kita aja nih. Oh iya. Kota kita kan disebut kota batik. Iya, benar. Nah, banyak nih pengusaha-pengusaha batik yang masih oknum pengusaha batik yang masih membuang sampah limbahnya ke sungai. Tanpa disadari kalau kita membuang limbah-limbah batik itu ke sungai kan otomatis mencemari lingkungan-lingkungan sungai. Yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai. Kan kita tahu sendiri bahwa sungai kan adalah salah satu ekosistem dan sumber mata air bagi kita. Benar. Jadi kalau adanya limbah kan termasuk merusak lingkungan alam. Merusak lingkungan dan alam dan jadi merusak sumber mata air kita. Benar. Itu terjadi di sekitar kita ya? Iya, di dekat-dekat kita aja. Dan itu sangat membahayakan lah. Karena apa ya? Sejatinya hidup kita kan bermanfaat bagi orang lain ya. Iya. Karena kita hidup banyak sekali seperti itu kan. Kira-kira saran-saran lah untuk para oknum-oknum yang masih melakukan apa tadi misalnya membuang limbah atau menebang pohon sembarangan. Ini kira-kira saran lah atau kritik lah terhadap mereka agar mereka ini sedikit ada kesadaran, minimal kesadarannya ada seperti itu. Kira-kira kritik atau saran lah. Pertama ya untuk yang menebang pohon secara semena-mena atau tanpa adanya aturan, ya mungkin ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu kita harus melakukan reboisasi atau penanaman ulang ya tentang pohon-pohon yang sudah ditebang tadi, sehingga bisa terjadi regenerasi lingkungan yang akan berdampak baik pada lingkungan ya. Terus ada juga penebangan secara pilih-pilih, di mana kita hanya menebang pohon-pohon yang berukuran besar atau juga cukup umur lah, dan membiarkan pohon-pohon yang masih bisa dalam masih bertumbuh seperti itu ya, dan tidak mengganggu lah untuk tidak ditebang. Yang ketiga ada melakukan observasi tentang pohon-pohon yang ada di kawasan dilindungi. Jadi kan kita bisa lihat sendiri jika di Indonesia ini kan banyak satwa-satwa liar yang masih terancam punah lah. Untuk itu kita harus mencegah habitat-habitat tersebut dengan tidak menebang sembarangan pohon-pohon yang ada di lingkungan kita. Kita lihat dulu apakah pohon itu masih menjadi habitat atau sarang hewan. Jika habitat itu dihilangkan, kemungkinan hewan itu bisa saja loh mengamuk sampai ke seberang pemukiman kita. Jadi nyawa kita juga terancam seperti itu. Aman. Kalau untuk air limbah sih sarannya cuma satu. Gimana tuh? Buanglah pada tempatnya. Jangan buang di tempat kepentingan warga. Karena buatlah, semisal membuang air limbah nih. Kan kalian bos, pasti punya uang banyak dong. Iya benar, kalian bos seperti itu. Nah, jadi buatlah tempat pembuangan air limbah.
entah itu di sekitar kalian yang tidak merusak, sekiranya tidak dekat dengan sungai lah. Ya, karena kalau dekat dengan sungai kan percuma juga, airnya kan meresap, tetap mencemari lingkungan sungai. Ya. Jadi buatlah tempat-tempat Pembuangan limbah. Jangan egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, ini sedikit kritik atau Ya. saran dari para oknum-oknum yang masih seperti tadi lah, ya, merusak lingkungan karena kita ini kan hidup di dunia kan bersama-sama. Iya, Jadi jagalah bumi ini secara bersama-sama dan janganlah egois dengan mementingkan kepentingan sendiri dan memperkaya diri sendiri. Iya. Karena sejatinya hidup ini sebentar ya Mas. Iya. Hidup banyak sekali seperti itu. Seperti ini Mas, ada sebuah kata-kata ini Mas. Kata-katanya yaitu kita ini lebih lama mati daripada kita hidup. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya gimana itu? Ya maksudnya seperti ini Mas. Ketika kita umur ya, kita sekarang nih, kita kemudian berumur 60 tahun misalnya ya, kita meninggal mentok lah. ya taruhlah 60 tahun kita meninggal dunia, kemudian kan kita mati. Kemudian apakah 60 tahun yang akan datang kita akan hidup kembali? Itu kan tidak. Ya kan berarti ketika kita hidup 60 tahun ya, kita hidup 60 tahun di dalam bumi lah ya. Intinya kita hidup 60 tahun, kemudian dikubur. Di kuburan itu selama 60 tahun kita ini tidak akan hidup kembali, melainkan kita akan tidur di tanah ini selamanya. Nah, itu yang disebut dengan kita ini lebih lama mati daripada kita hidup sekarang, seperti itu Mas. Jadi jadinya itu kita hidup itu kan cuma sekali. Ya, Jadi manfaatkan hidup kita itu untuk kebaikan lah. Iya, menjaga bumi, ya. jangan merusak lingkungan, Benar. dan berbuat kebaikan. Minimal ya kalau belum bisa berbuat baik, jangan berbuat kerusakan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan itulah pentingnya punya agama ya Mas. Benar, agama itu penting. Kalau kalau dirujuk pada tadi manusia ateis ya. Iya. Agama ini ya, agama sebenarnya sangat penting seperti banget itu. Karena secara tidak langsung agama itu mengajarkan kita untuk memanfaatkan hidup yang cuma sekali ini. Benar. Bukan yang dikatakan orang ateis ini agama ini sebagai kangkangan atau sebuah tanggung jawab yang berat, itu salah, sebenarnya salah seperti itu. Karena kan kita hidup itu kan punya tujuan ya. Iya benar. Apalagi kan tujuannya itu kan untuk tabungan kita nanti di akhirat. Iya benar. Dan salah satu jalannya itu tadi berbuat baik atau tidak merusak lingkungan. Itu kan sebuah satu dari banyak jalan untuk kita menuju pada surganya Allah, seperti itu. Kemudian ya, berarti dapat disimpulkan ya tadi ayat Al-A'raf tadi ya, yang mengenai perintah untuk tidak merusak bumi lah ya, dengan pengetahuan sains ya, dimana ketika kita merusak bumi, kita memohon sembarangan, itu akan menyebabkan sebuah dampak pada lingkungan kita. Jadi apakah kita dapat menyimpulkan bahwa agama dengan sains ini selaras? Kira-kira gimana? Menurut Anda gimana? Dengan pengertian yang tadi kita bahas, coba diselaraskan. Selaras ya. Karena kan di agama kan diharuskan kita untuk menjaga lingkungan agar tidak berdampak pada diri kita sendiri, karena kita kan hidup di dunia ini. Dan sedangkan dalam sains juga menyarankan jika kita harus menjaga lingkungan karena itu bagus untuk keberlanjutan hewan-hewan dan juga diri kita juga. Benar. Jadi dapat disimpulkan berhubungan harmonis dan memiliki dasar yang sama. Nah, tadi kan berbicara mengenai lingkungan ya, tentang alam seperti itu, yang sudah kita diskusi dan kita sepakat bahwa hal tersebut ada sebuah keselarasan seperti itu. Kemudian kita coba bergeser pada membahas tentang kesehatan lah ya, kesehatan. Apakah di sains ini selaras dengan apa yang ada dalam Islam seperti itu? Kira-kira gimana nih mengenai seperti ini? Nabi Muhammad SAW ini kan sebagai nabi ya, sebagai manusia yang harus kita pedomani, kita teladani ya, dalam kebiasaan-kebiasaannya.
termasuk dalam sunahnya yaitu ketika beliau membuang air kecil seperti itu ya. Iya. Itu kan di dalam Islam kan disunahkan untuk duduk ya. Di dalam Islam memerintahkan untuk duduk, untuk jongkok seperti itulah ya kira-kira. Nah, apakah Islam memerintahkan seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan kesehatan kita? Pasalnya ketika suatu hukum, suatu sunnah ditetapkan, tapi tidak ada manfaatnya bagi kita, itu menurut saya sebuah sebuah pembebanan bagi kita, ya kan? Maka dari itu kita coba untuk mencari kenapa sih kok Islam ini, kenapa Nabi Muhammad ini melakukan membuang air kecil dengan cara jongkok seperti itu. Kira-kira dalam kesehatan itu apa kira-kira? Dalam sains, dalam kesehatan, menurut beberapa artikel yang pernah saya baca dan saya telaah ya, ada beberapa yang mengatakan jika memang benar kencing berjongkok itu lebih baik daripada kita kencing berdiri. Kira-kira kenapa itu mas? Kira-kira mas? Karena ketika kita kencing berdiri, ditakutkan itu akan air yang keluar dari saluran pembuangan air kita itu kurang lancar dan kurang bersih, maksudnya kurang keluar semua lah. Ditakutkan akan menghambat di sekitar saluran ginjal sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem-sistem pembuangan air seperti ginjal seperti itu, sehingga lebih baik kita untuk kencing duduk selain menjaga agar kita bisa lebih tuntas dalam buang airnya, tapi juga untuk menjaga kesehatan kita. Jadi mungkin hadis Nabi tersebut mungkin ada kaitannya dengan kesehatan. Sangat selaras itu ya. Berarti kalau berbicara soal tadi masih belum tuntas ya kira-kira ya, itu kan bisa menghambat kita dalam ibadah juga ya. Misalnya kita dalam sholat kan itu memungkinkan gerakan-gerakan yang apa ya, sekiranya bisa menimbulkan keluarnya air lah seperti itu lah ya. Nah itu bisa najis lah dan membatalkan sholat. Benar sekali. Nah itu pertanyaannya sekarang ini, apakah kita sendiri sudah melakukan sunah-sunah tersebut? Ini kira-kira gimana ini mas? Nah kira-kira. Pertanyaannya kan apakah kita sendiri sudah melakukannya? Kita sendiri seperti itu. Sedangkan di universitas kita terutamanya di gedung FEBI ya. FEBI ya. Kenapa ini mas? Toilet cowok kan hampir semua atau bahkan semuanya kencingnya itu berdiri. Iya benar. Dan WC-nya juga duduk. Nah jadi kalau kita semisal ingin melaksanakan sunah-sunah Rasulullah seperti kencingnya jongkok atau duduk kan nggak bisa. Benar. Karena fasilitas di toilet FEBI kan kurang memadai lah. Benar. Nah itu sarannya bagaimana itu mas? Kalau saran sih ya pasti ada lah ya saran dan kritik kok. Kritik bisa mas. Ya kira-kira saran aja lah ya. Kritik aja. Kita saran sih ya, kalau saran dari saya sendiri sih mungkin lebih dilengkapi lah fasilitas tersebut. Karena ya kita sebagai warga UIN, kita Universitas Islam. Ini Universitas Islam ya, yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis beserta sunah-sunahnya. Kita harus melakukan sunah-sunahnya seperti itu. Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan Nabi seperti itu. Tidak hanya melakukan yang wajib-wajib seperti itu ya. Seperti kita harus melakukan dari yang kecil-kecil, dari yang sunah-sunahnya, kemudian yang wajib-wajibnya seperti itulah. Nah, jadi ketika kita berbicara soal kamar mandi FEBI yang seperti itu ya, mungkin kita akan kesulitan untuk melakukan sunah-sunahnya seperti itu. Kira-kira gimana nih saran dari anda, gimana saran untuk toilet FEBI ya? Yang masih kencingnya berdiri. Kira-kira gimana mas? Mungkin saya harap lebih difasilitasi lagi lah. Intinya perlengkap lah ya. Masa kita harus kencing berdiri ya. Masa kita kalau mau ikut sunah kita harus numpang toilet yang jongkok kayak di perpus gitu kan, ada kejauhan. Benar. Jadi mungkin saran buat UIN, lengkapilah fasilitasnya sesuai dengan sunah-sunah Nabi lah. Agar mahasiswanya itu juga lebih melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi seperti itu, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Mungkin
pembahasan atau diskusi kita selesai ya sampai di sini ya, atau mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau sedikit mengkritik lah atau meninjau ulang apa yang dikatakan terkait diskusi tadi, kira-kira ada nggak Mas? Gitu Mas Udin? Jadi tentang harmonisasi sains dan agama, Iya. itu tentang hubungan keselarasan antara sains dan agama, di mana setiap ilmu pengetahuan yaitu atau sains itu harus berdasar pada agama. Ya, berdasar Kita disimpulkan seperti itu, sehingga kita bisa memperkuat iman kita, wawasan kita, dan juga menciptakan paradigma baru, khususnya paradigma untuk para muslim, sehingga kita tidak hanya mendapat pengetahuannya tetapi juga mendapat manfaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Mungkin cukup ya di situ ya. Ya. Baik, untuk lebih menjelaskan ya mengenai apa yang tadi saya jelaskan, apa yang tadi kita jelaskan, apa yang tadi kita diskusikan selama hampir sejam atau lebih. Ya, untuk lebih jelasnya ya, agar yang melihat ini atau yang menonton ini dapat mengambil simpulan dari apa yang kita bahas selama 1 jam tadi. Untuk itu saya akan membacakan sedikit simpulan ya mengenai apa yang sudah kami diskusikan. Simpulannya yaitu harmonisasi sains dan agama adalah upaya untuk mempertemukan berbagai pertentangan dan klaim tentang eksistensi masing-masing ilmu. Hal ini penting karena sains dan agama merupakan dua kekuatan besar yang memengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang harmonisasi sains dan agama. Yang pertama yaitu tujuannya. Tujuannya itu apa sih? Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran, namun dengan karakteristik masing-masing. Jadi dalam sains dan agama ini tidak serta-merta mementingkan diri sendiri, melainkan keduanya harus menemukan keselarasan lah, atau mencari kebenaran dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian peran sains memberikan peralatan dan mempercepat kemajuan, sedangkan agama menetapkan maksud dan tujuan upaya manusia. Kemudian peran dalam kehidupan, ilmu dan agama merupakan instrumen penting untuk menata diri, berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan memaknai hidup. Contoh harmonisasi pada saat ini yaitu contoh harmonisasi sains dan agama adalah ketika pemerintah menggunakan ilmu pengetahuan untuk menemukan bahwa penyakit corona menyebar melalui kontak fisik. Hal tersebut menjadikan agama ya, atau MUI ini ya, atau Kementerian Agama ini menganjurkan untuk kita tidak sholat berjamaah ya, karena apabila sholat berjamaah itu dilakukan, itu kan menyebabkan kerumunan ya. Hal tersebut menurut sains itu apabila ada kerumunan atau kontak fisik itu akan menimbulkan penyakit. Nah, di situ terjawab bahwa agama ya, terkhususnya agama Islam ini bukan agama yang mengekang, bukan agama yang membebani umatnya, melainkan agama yang fleksibel ya kan, agama yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Buktinya ya tadi Islam ini lebih lebih mementingkan kemanusiaannya lah daripada ibadah semata. Intinya Islam lebih Islam tidak hanya ibadah melainkan muamalah, yaitu beramal kepada sesama, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya dari kami selaku anggota dari kelompok 2 ya. Iya. Mungkin apabila ada perkataan atau perbuatan ya, atau dari pihak-pihak yang terkait telah kami jadikan contoh ya, atau entah itu contoh dalam kebaikan, entah itu dalam keburukan, ya mohon maaf sebesar-besarnya, karena dalam rangka ini ya, dalam hal ini kita hanya berdiskusi, kita mencari pembelajaran, kita mencari sebuah kebenaran ya, dan membuang kesalahan atau ketidakbaikan, seperti itu. Oleh karena itu kami undur diri ya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.